Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang masih memberikan kita nikmat iman serta nikmat kesehatan sehingga kita semua dapat berkumpul kembali di masjid yang insyaallah barakah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di akhirat nanti, dan semoga kita semua termasuk golongan umat yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita melanjutkan kajian tentang para sahabat Nabi, ada sebuah hadis yang perlu kita ingat, selalu perlu kita ingat dalam setiap waktu. Ada 3 golongan yang akan pertama kali masuk neraka. Itu hadis yang selalu kita ingat, bahkan harus selalu kita hafal, harus selalu kita pakai setiap hari agar kita tidak salah niat. Yang pertama adalah orang alim, orang berilmu, orang ahli ibadah, orang yang setiap hari ibadah. Mereka akan dipanggil sama Allah. Yang pertama orang alim. Wahai orang alim, dengan nikmat yang telah aku berikan, apa yang telah kau lakukan di dunia? Apa yang mereka jawab? Saya telah belajar ya Allah, saya telah mengajar karenamu, saya telah ibadah karenamu, saya telah berdakwah karenamu. Allah menjawab, kadzabta, kamu bohong, kamu berdusta. Kamu di dunia berdakwah, ibadah, belajar bukan karena aku, tapi karena hanya ingin dipanggil orang alim. Cuma ingin dipanggil orang ahli ibadah, masuk neraka. Yang kedua, orang yang ahli sedekah, dipanggil sama Allah. Apa yang kau lakukan dengan nikmat yang telah kuberikan di dunia? Mereka menjawab, aku bersedekah karenamu ya Allah. Aku memberikan uang pada anak yatim, orang tak mampu, semua aku berikan. Allah menjawab, kadzabta, kamu berdusta, kamu berbohong. Kamu berinfak, bersedekah bukan karena aku, tapi karena hanya ingin dipanggil orang yang dermawan. Hanya ingin dipanggil sama orang-orang kamu tuh orang yang ahli sedekah, ahli berinfak. Kamu bohong, neraka. Yang ketiga adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Mereka ditanya, apa yang kau lakukan dengan nikmat yang telah aku berikan? Mereka menjawab, aku telah berjihad ya Allah, aku berperang karenamu, aku membunuh musuh-musuhmu. Apa jawaban Allah? Kadzabta, kamu berdusta, kamu bohong. Kamu berperang bukan untukku, kamu berjihad bukan untukku. Kamu hanya ingin dipanggil sama orang-orang bahwasanya kamu ini seorang pemberani. Kamu hanya ingin dipanggil kalau kamu ini orang yang berjihad, gak takut mati. Kadzabta, kamu berdusta, masuk neraka. Ini orang 3 ini, Pak. 3 golongan ini orang-orang yang sangat alim. Di dunia kelihatan alim, ibadah, ahli berdakwah, ahli ngaji, ahli ilmu, sering mengajar. Yang kedua ahli sedekah, ahli infak. Yang ketiga orang-orang yang berjihad. Tapi semuanya salah niat. Lagi-lagi harus kita perhatikan itu niat kita. Untuk apa sih kita ini ke masjid? Apakah hanya ingin dipanggil, oh dia ahli masjid, dia ahli sholat jamaah, dia ahli datang kajian, dia ahli sedekah? Apakah hanya itu? Kita malah menjadi golongan pertama yang jadi bahan bakar
neraka. Itu yang selalu kita ingat. Untuk apa kita ibadah? Untuk apa kita bersedekah? Untuk apa kita berzina? Jangan sampai kita salah nih. Karena kalau salah niat, percuma ibadah kita. Eman. Terus ada yang bilang, ya udahlah, nggak usah ibadah aja masih kena azab, meninggalkan sekalian. Bukan gitu. Yang ibadah aja masih kan kena, apalagi nggak ibadah, mau diapain coba itu? Yang ibadah aja masih bisa salah, yang sholat aja masih bisa salah, apalagi yang nggak sholat. Yang sedekah aja itu masih bisa dukung, masih kena azab, apalagi yang nggak mau sedekah. Orang yang berilmu, berdakwah, mengajar ilmu itu masih kena azab, apalagi nggak mau belajar, yang nggak mau datang ke majelis taklim. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah, jazakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tentang kajian para sahabat. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan bahas seorang sahabat yang bernama Ja'far bin Abu Thalib. Ja'far bin Abu Thalib. Semua sahabat itu pasti memiliki kelebihan masing-masing. Di mata Rasulullah, di mata para sahabat lain memiliki kelebihan masing-masing. Kemarin kita bahas Hamzah itu dia punya julukan apa? Singanya Allah, Asadullah. Dianggap ganas, dianggap beringas karena keberanian dia dalam membela Islam. Kalau udah Islam diejek, dihina, semua musuh bisa dibunuh gitu. Gak tanggung-tanggung. Abu Lahab itu pimpinan kafir Quraisy, dan ketika itu Hamzah belum masuk Islam, tapi Abu Lahab hina Rasulullah. Dia tahu, hatinya langsung, kok berani dia hina Rasulullah, datangin dia, pukul palanya sampai bocor. Itu kan menandakan bahwa dia itu benar-benar Asadullah, singanya Allah. Ada Islam diejek, Rasulullah diejek, beraksi dia. Makanya dilakopin, dijuluki oleh Rasulullah dengan Asadullah, singanya Allah, karena sangat berani dalam membela Islam. Dan Ja'far bin Abu Thalib ini, dia memiliki julukan dua. Dia memiliki julukan karena saking mulianya orang ini. Yang pertama, bapaknya orang miskin, Abul Masakin, bapaknya orang miskin. Yang kedua, dia memiliki julukan si burung surga. Si burung surga. Nanti kita akan bahas satu kenapa kalau dia dijuluki bapaknya orang miskin, dan kenapa dijuluki si burung surga. Jadi nanti kalau kita masuk surga, amin. Kita masuk surga bareng-bareng, dan di surga itu melihat orang yang berterbangan sana kemari, memiliki sayap. Itu namanya siapa? Ja'far bin Abu Thalib. Akan ada orang di surga diberi oleh Allah itu kemuliaan. Dia memiliki sayap. Di badannya itu memiliki sayap yang lebar, gede, putih, besar. Itu namanya Ja'far bin Abu Thalib. Makanya kenapa dijuluki si burung surga? Karena di surga nanti ada manusia yang memiliki sayap, yaitu Ja'far. Ada itu. Kenapa kok dia memiliki sayap itu ada? Dan kalau kita mau, kita bisa mengikuti beliau nanti. Baik. Si Ja'far ini dia memiliki jasa yang besar dalam Islam. Karena pertama, kecerdasannya. Dia itu orang yang cerdas. Dia di Islam itu memiliki posisi sebagai pembicara, membela Islam dalam hal bicara. Karena dia ahli bicara, ilmunya tinggi. Kalau udah debat dia pasti menang. Dalam satu kisah dikatakan ketika sahabat sedang mengujikan. Jadi ketika itu, karena di Mekah itu sahabat yang sudah masuk Islam itu disiksa terus sama orang kafir Quraisy, disiksa terus. Akhirnya Rasulullah mengatakan, "Udah, kita hijrah aja, kita pindah. Daripada disiksa terus kan, pindah." Nah, Rasulullah mengatakan, "Kita akan pindah ke Habasyah." Rasulullah pilih nih sahabat yang mau pindah nih, karena di sini siksa terus. Abu Ja'far ini
Ja'far bin Abu Thalib sama istrinya langsung ngomong, saya Rasulullah, saya akan memimpin mereka umat muslim untuk berhijrah ke Habasyah. Di Habasyah itu ada namanya Raja Najasyi. Saya ingat Raja Najasyi. Raja Najasyi itu dia beragama Nasrani, tapi Nasrani yang lurus, benar-benar lurus. Artinya apa? Masih murni ajaran Nabi Isa. Karena sebelum Nabi Muhammad siapa? Nabi Isa. Nabi Isa itu punya agama, belum Islam Pak. Kitabnya belum Al-Quran. Tapi Raja Najasyi itu agama masih lurus, benar. Jadi mau apapun yang di orang-orang kafir itu dia nggak terpengaruh, masih benar agamanya. Singkat cerita, para sahabat ini dipimpin oleh Ja'far bin Abu Thalib pergi ke Habasyah untuk menetap di sana, untuk mencari perlindungan, untuk mencari keamanan, biar mereka tuh bisa hidup damai, bisa hidup beribadah dengan damai, tentram gitu, nyaman. Karena di Mekah ketika itu disiksa terus Pak. Ibadah dilempar batu, mau sholat dilempar batu, diusir, mau dibunuh, udah pindah aja ke Habasyah. Rasulullah nggak ikut, cuma beberapa sahabat dipimpin oleh Ja'far bin Abu Thalib sana. Sudah sampai di Habasyah, dia orang-orang kafir Quraisy saking bencinya. Ini sifat dari orang kafir Quraisy. Udah pindah, masih diincar. Mereka pindah ke Habasyah. Di sana ada Raja Najasyi, orang yang baik, terkenal baik, orangnya dermawan, terkenal dermawan. Ini kalau mereka di sana enak terus, bahaya nih. Orang kafir Quraisy mengutus 2 orang agar mereka ini mengompori Raja Najasyi kalau umat muslim itu gak baik, biar diusir dari Habasyah. Diutuslah 2 orang. Yang pertama Abdullah bin Rabi'ah dan kedua Amr bin As. Yang dimana nanti Amr bin As ini masuk Islam dan malah menjadi pembela Islam, sahabat Nabi. Tapi ini sebelum masuk Islam. Jadi banyak sahabat yang sebelum masuk Islam itu membenci Islam, banyak. Umar, Amr bin As, contohnya. Itu orang-orang yang sebelum masuk Islam benci banget sama Islam, bahkan mau bunuh Rasulullah. Itu ada. Salah satunya Amr bin As. Kafir Quraisy itu ngutus 2 orang ke Habasyah. Tugasnya apa? Tugasnya untuk mengompori Raja Najasyi agar Raja Najasyi mengusir orang Islam. Setelah sampai di sana, orang kafir Quraisy bawa emas, bawa berlian, bawa barang-barang mahal, mau disogok Raja Najasyi itu katanya. Sogok. Raja Najasyi mau aja. Dia nggak tahu tujuan utamanya. Dikasih emas mau dong, mau diterima semua, makanan terima semua. Orang-orang kafir Quraisy pertama dia mengompori pendeta-pendeta. Kompor itu, orang muslim itu kayak gini-gini, orang bodoh. Mereka itu meninggalkan agama. Mereka itu menghina kaumnya sendiri, menghina nenek moyangnya sendiri. Bahkan datang dengan bawa agama yang asing. Gak pernah kita dengar. Tiba datang ke sini mau menghancurkan Habasyah. Pendeta tampak malu dong. Akhirnya dibilangin kepada Raja Najasyi. Rajanya tahu, masa sih gini? Udahlah. Akhirnya ada perkumpulan. Perkumpulan pertama diadakan oleh Raja Najasyi antara Raja Najasyi, pendeta, dan juga orang Muslim dan orang-orang kafir Quraisy. Ada 4 golongan kumpul di situ. Kumpul di situ karena mendengar umat Islam ini bahaya kalau ditinggal di sini. Nah, akhirnya pertama orang kafir ngomong, "Wahai Raja, ini orang-orang Muslim ini, mereka ini orang bodoh." Mereka orang bodoh. Mereka ini orang-orang yang meninggalkan agama mereka, meninggalkan agama nenek moyang mereka, meninggalkan kaum mereka. Mereka meninggalkan kaum mereka demi agama baru. Bahkan datang ke sini ke Habasyah bukan mau masuk agama kamu, wahai Paduka Raja. Mereka malah membawa agama baru yang nggak tahu apa benar apa enggak, yang malah menghina kita. Raja Najasyi kaget. Masa sih? Ustaznya, wahai umat muslim, agama apa yang kalian bawa katanya? Dijawab sama Ja'far.
Ja'far. Nah, Ja'far ini di sini posisinya sebagai pembicara. Disinilah kelihatan pinternya dia. Disinilah bukti dia dalam membela Islam. Ja'far berdiri menjawab, "Wahai Raja Najasyi, betul, kami kesini bawa agama baru. Dan betul, kami dulu ini orang-orang bodoh. Seperti apa yang dibilang orang kafir Quraisy. Kami dulunya orang bodoh karena kami menyembah berhala. Benar, kami dulu orang bodoh. Kami menyembah berhala. Kami makan bangkai. Kami memutus silaturahmi. Kami sering berperang. Kami sering membunuh. Kami sering membohong. Kami sering memfitnah. Semuanya. Maka kami dianggap bodoh. Tapi setelah Rasulullah datang, setelah Muhammad datang membawa kebenaran, kami dilarang untuk berbohong. Kami dilarang untuk memutus silaturahmi. Kami dilarang untuk memfitnah. Kami disuruh untuk bersedekah. Semuanya tentang kebaikan. Maka kami pindah untuk mengikuti Muhammad, yaitu agama Islam. Wajar aja langsung, oh gitu ya, ada agama itu. Lalu apa yang kau bawa untuk keluarga? Sedangkan umat Islam itu nggak punya harta, Pak, nggak punya apa-apa. Beda sama orang kafir Quraisy yang bawa emas, bawa perak, bawa baju emas, semuanya dikasih. Sedangkan Rasul nggak bawa apa? Oh gitu ya, ada agama Islam itu. Lalu apa yang kau bawa untukku dari Rasulullah itu? Aku hanya membawa surat Maryam. Ketika itu Ja'far langsung membacakan surat Maryam di hadapan Raja Najasyi. Surat Maryam. Kaf ha ya ain sad. Tahu ya? Dibaca sampai akhir. Kan itu surat Maryam itu menceritakan tentang Nabi Isa. Sedangkan Raja Najasyi itu agama Nasrani yang lurus. Dia tahu betul agama yang benar mana, orang yang salah mana, Nabi Isa itu gimana, dia tahu betul. Maka setelah dibaca itu dia nangis. Pendeta semua nangis semua. Dia nangis juga. Orang kafir Quraisy bingung, waduh kok gini? Saya udah berusaha fitnah kok malah gini nih. Waduh, kalah kayak. Perkumpulan pertama kalah orang kafir Quraisy. Najasyi membela Islam. Karena di sini orang pintar, dia tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Menang Islam. Sudah selesai. Orang kafir Quraisy ini nggak puas. Saya ini niatnya sini mau menunjukkan Islam, tapi kok malah gini. Dia muter otak terus. Gimana caranya orang Islamnya harus hancur, harus pulang. Nggak boleh di sini. Kalau di sini dianggap tentram mereka, enak mereka. Padahal itu Amr bin As, sahabat Nabi nantinya. Karena sebelum dia masuk Islam, dia benci dengan Islam. Terjadilah fitnah kedua. Mereka berfitnah. Mereka ngomong ke Raja Najasyi, oh Paduka, tahu nggak? Orang-orang Islam ini yang ikut Muhammad ini, mereka mengejek Isa. Mereka itu menganggap Isa itu bukan Tuhan. Mereka ini mengejek Isa, wahai Paduka. Oh, Raja Najasyi kaget dong. Masa sih? Oke, kita buat perkumpulan lagi. Terjadilah perkumpulan kedua antara Raja Najasyi, orang kafir Quraisy, pendeta dan orang Muslim. Kumpullah mereka berdua lagi. Lalu Raja Najasyi ngomong lagi, wahai umat Muslim, apa pandangan kalian tentang Nabi Isa? Tentang Isa? Apakah benar kalian mengejek Isa? Dipinta lagi sama orang kafir Quraisy. Dijawab sama Ja'far. Ja'far lagi membela. Pertama kali Ja'far ini bingung, gimana ya dia? Apakah saya harus mengatakan yang sebenarnya? Karena memang Isa itu bukan Tuhan, betul? Betul. Apakah harus saya ngomong bahwa saya bukan Tuhan? Kalau saya ngomong gitu, saya takut kalau Najasyi marah dong. Sedangkan Isa itu dia Qurannya paling tinggi. Wah, gimana? Oke lah, saya jujur aja. Saya akan mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Dia ngomong bahwasanya betul, wahai Raja, Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya.
yang ditiupkan ruh dalam perutnya Maryam. Itu tak jawabannya Pak. Dia menjawab, saya betul ya Pak Duka, Isa itu hamba Allah dan Rasulnya yang ditiupkan ruh kepadanya di perut Maryam. Apa jawabannya Raja Najasyi? Tepuk tangan dia Pak. Bangga dia. Betul Pak. Memang Isa itu bukan Tuhan. Najasyi itu tahu Isa itu bukan Tuhan. Dan dia tahu Muhammad itu Rasulullah. Itu pintarnya Raja Najasyi. Itulah perlunya raja yang pintar. Bukan cuma ahli kuasa, ahli perantau. Najasyi tahu mana yang lurus dan mana yang belok. Dia tahu Isa itu bukan Tuhan. Isa itu hanya hamba Allah dan Rasulnya. Betul kamu Ja'far. Kaget atau kafir pas, duh, kok malah gini nih? Ini gimana sih Raja Najasyi ini? Kalah lagi kita. Raja Najasyi ngomong umat muslim. Baiklah kalau gitu, sekarang kalian tinggallah di negeriku di Habasyah dengan tenang, makanlah semuanya. Hidup di sini selamanya pun nggak apa-apa. Kalau ada yang menghina kalian, mereka akan mendapatkan balasan yang setimpal. Kalah kafir Quraisy. Udah akhirnya orang Islam itu hidup di Habasyah. Dan perlu kita ketahui bahwasanya sholat goib yang pertama itu dilakukan oleh Rasulullah untuk siapa? Untuk Raja Najasyi. Jadi kayak gini, Raja Najasyi itu kan Nasrani. Ketika dikirim surat oleh Rasulullah untuk masuk Islam, dia sudah mau Pak. Oke, ayo kita masuk Islam semuanya. Kaget semua rakyatnya. Ini gimana sih Najasyi ini? Masa dia masuk Islam? Dia gak enak tuh, karena dia raja. Kalau dia masuk Islam sendiri bisa dibunuh sama rakyatnya. Jadi dia gak jadi masuk Islam, tapi hatinya sudah mau Islam Pak. Dia masuk Islam. Tapi karena dia raja, dia gak enak. Kalau dia masuk semuanya bisa bunuh dia. Tapi hatinya sudah Islam. Maka Rasulullah ketika tahu Raja Najasyi wafat, meninggal, dilakukan sholat goib. Dan sholat goib yang pertama kali lakukan itu untuk Raja Najasyi. Kayak dalam riwayat itu ada yang mengatakan Raja Najasyi itu Islam, wafat dalam keadaan Islam karena hatinya sudah mau Islam. Dan karena dia raja paling gede di situ, sedangkan rakyatnya itu bukan Islam semua, kalau dia masuk Islam bisa dibunuh. Maka dia hatinya itu Islam, tapi rakyatnya belum tahu kalau dia masuk Islam. Kayak Rasulullah mengadakan sholat goib yang pertama kali itu dilakukan oleh Rasulullah untuk Raja Najasyi. Setelah umat Islam tinggal beberapa tahun di Habasyah, pulanglah Ja'far ini, pulang ke Mekah. Dia dari Rasulullah. Setelah sampai di Mekah, bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah ini dalam keadaan hati sedih campur senang. Kenapa? Karena telah menang perang. Karena ada perang Badar, perang Khandaq, perang Uhud, perang itu banyak banget. Dan Ja'far ini jarang ikut, Pak, nggak pernah ikut. Karena dia kan tugasnya di Habasyah, nggak pernah ikut perang dia. Ketika bertemu Rasulullah mengatakan, waduh, saya ini senang. Ini antara senang karena umat Islam menang perang, dan senang karena Ja'far telah pulang. Dia senang karena umat Muslim diterima di Habasyah, nggak disiksa di sana. Senang banget dia Rasulullah itu. Jadi senangnya double, senang karena menang perang dan senang karena Ja'far pulang, bertemu lagi dengan Rasulullah. Wah, senang banget saya. Tapi Ja'far beda. Dia senang pas sedih. Dia senang karena bertemu Rasulullah, karena Islam menang, dan sedih karena banyak sahabat dia yang gugur di medan perang. Di perang Badar, di perang Uhud, perang Khandaq. Dia sedih Pak. Sedihnya bukan karena saya mati semua nih. Enggak. Dia sedih karena apa? Kok saya nggak ikut nih? Ini mereka syahid semua nih, surga semua. Dan kok saya di sini masih hidup? Wah, dia pikir gimana caranya saya harus mati. Ada orang itu. Itulah hebatnya Islam dulu Pak. Kenapa Islam dulu itu ditakuti? Kenapa orang-orang takut sama Islam? Kalau perang itu berhadapan Islam, udah
Kalah. Perang Badar 300 lawan 1000. Masuk akal gak itu? 300 lawan 1000. Kalau di kalah tuh gak mungkin menang. Tapi karena Islam itu yang dicari bukan menangnya, mati. Karena kalau udah mati syahid langsung surga. Jadi mau perang itu udah gak takut pulang lagi, gak mau pulang. Gimana caranya saya mati di medan perang ini? Ya kalau di Malik tahu ya, dia itu nangis gak ketika wafat. Karena apa? Saya ini sering ikut perang loh. Saya ini panglima perang, tapi kok matinya malah di kasur. Gue ketika perang menyesal dia. Saya ini pengen mati di medan perang, tapi gak pernah mati. Malah matinya dari di atas kasur karena sakit. Sama dengan Ja'far, dia sedih. Bukan karena gak ikut perang, malah karena gak ikut perang itu dia sedih. Teman saya mati semua, syahid semua. Loh kok saya belum? Kapan ini saya ini? Gak sabar saya pengen syahid. Jiwa-jiwa orang Islam dulu ya itu. Gak sabar pengen mati. Gak sabar pengen syahid. Oh, kapan saya syahid ini? Saya pengen ikut mereka nih. Surga semua, saya pengen syahid. Dia rindu surga. Makanya ketika itu jadilah perang yang besar. Yang kita ketahui Islam itu perang Mu'tah. Nah, pernah dengar ya? Ada perang itu perang Mu'tah. Itu perang antara Islam melawan Romawi. Itu perang yang sangat besar. Antara Islam melawan Romawi. Romawi itu jumlahnya 200.000 pasukan. Itu kayak apa coba ini? Melawan 200.000 pasukan. Wah itu kalau dipikir-pikir Islam itu bisa kalah ya. Tapi karena umat Islam itu nggak takut hadepin. Karena yang dicari bukan kemenangan, yang dicari syahid. Yang penting maju, perang, mati, surga, selesai. Mau menang kalah bisa nanti. Itu Islam. Ja'far itu kan nggak diajak Pak. Karena dia nggak pernah perang dong, nggak punya pengalaman perang. Karena dia itu ahli dalam berdakwah, dalam ngomong, dalam debat tuh Ja'far ahlinya. Makanya ketika di Habasyah itu diutus dia, biar raja-raja itu percaya sama Islam dan terbukti. Nah, ketika perang Mu'tah nggak diajak tuh. Ketika mau pasukan udah mau ikut semua, udah mau perang, kok saya nggak diajak. Jadi mau perang loh. Nah, akhirnya dia ngomong Rasulullah, ayo lu, bujuk dia. Saya mau perang loh ini. Saya ini jangan nggak perang loh ini. Saya mau mati dalam Islam juga ini. Mau syahid saya ini. Ayo lu Rasulullah, bujuk terus dia. Karena dia pengen perang. Oke lah, ikut ayo. Dan Ja'far ini dipilih oleh Rasulullah, gak sekedar pasukan biasa. Dia dipilih Rasulullah untuk megang panji Islam. Itu ada 3 Pak yang megang. Pertama Zaid bin Haritha, terus ada Ja'far bin Abu Thalib, dan juga Abdullah bin Rawahah. Jadi ketika Zaid, jadi megang itu gantian. Ketika contoh Zaid bin Haritha yang megang pertama, ketika dia gugur, wafat, gimana caranya? Ja'far ini harus mengambil bendera itu. Karena kalau benderanya jatuh, kalah Islam. Kalau udah perang ya, dalam perang itu ada bendera panji Islam, tuliskan la ilaha illallah, yang dimana itu adalah menandakan Islam itu masih bangkit. Kalau benderanya jatuh, nggak kalah Islam. Tanda Islam kalah. Dan yang megang 2 orang itu, Zaid bin Haritha, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawahah. Dan semuanya nanti dalam itu gugur semua. Itu udah dalam hadis Rasulullah udah tahu. Jadi Ja'far sebelum perang tahu, kalau saya ini gugur, saya akan mati. Tapi dia berangkat. Dia tahu Pak, sebelum perang itu Rasulullah mengatakan bahwa saya mereka akan gugur semua. Yang megang bendera tadi. Tapi kalau Ja'far takut enggak, berangkat justru dia, dijemput itu. Karena itu tujuan dia, karena dia mau mati syahid, enggak sabar. Nah, ketika sampai medan perang, sudah mau perang, sudah perang semua lawan Romawi itu, Zaid bin Haritha gugur, ditebas oleh orang Romawi, dia jatuh, benderanya belum sampai tanah, sudah disaut sama namanya Ja'far. Diambil benderanya, di tangan kiri, ditebas-tebas sarang harus ini, sampai orang Romawi itu bingung. Ini manusia bukan ini. Kok perannya gila? Padahal itu Romawi kan 2.000 ya. Banyak kayak apa itu. Jadi Ja'far itu dari kerumunin Pak. Jadi dia masih muter-muter, masih perang tebas semua depan dia. Demi mempertahankan apa namanya?
bendera tadi. Berteruskan la ilaha illallah, masih tebas semua kanan kiri, dihajar semua. Sampai pada akhirnya ini kita perlu bayangkan bagaimana perjuangannya Ja'far dalam bela Islam. Sudah tebas kanan kiri semuanya, akhirnya tangan kiri dipotong, tebas pas. Jatuh belum? Apa namanya itu? Benderanya. Belum jatuh bendera, belum sampai tanah Pak, disaut pakai tangan kanan. Masih itu Pak, tangan kiri udah nggak ada. Lengannya kok itu Pak. Tebas-tebas pakai tangan kanan. Dan kita itu Romawi udah banyak banget, ngumpul dia semua, akhirnya tangan kanan pun ditebas. Pas. Apakah bendera jatuh? Jatuh sebentar Pak, diambil, pakai sisa lengannya tadi. Jadi kedua tangan udah nggak ada Ja'far itu ketika perang. Dia nggak punya tangan dia. Diambil, pakai apa sisa lengan, didekap gini Pak. Dan sirah itu didekap gini. Apa namanya? Benderanya. Kan ada tongkatnya, didekap gini, pakai lengannya, dadanya. Dia masih bertahan gitu. Bayangin itu gimana coba sakit dia. Dikerumunin ribuan orang mau bunuh dia, udah nggak punya tangan, mau ngapain coba itu? Tetap didekap. Bahkan dalam riwayat katakan Abdullah bin Rawaha itu yang ngambil bendera setelah Ja'far, kan Ja'far udah tumbang. Dia ambil, dia mengatakan bendera itu nggak lepas dari tubuhnya, masih dekat, padahal dia udah mati. Ja'far udah tumbang. Tapi nggak itu tanah benderanya, masih dekat di dadanya. Itu subhanallah, berarti bagaimana perjuangan Ja'far. Dia memang tujuannya mati. Nah itulah mengapa dia mendapat julukan si burung surga. Karena apa? Dia merelakan kedua tangannya untuk Islam. Dia nggak punya tangan, buntungin sih. Makanya kayak itu di surga nanti ada orang yang bersayap, yang terbang kesana kemari bebas. Kalau kita lihat itu namanya Ja'far bin Abu Thalib. Beliau mendapatkan sayap itu karena perjuangan Islamnya di mana tangannya keduanya putus. Dia berjuang Islam. Bahkan dalam riwayat ada seorang sahabat yang mengatakan, ketika saya melihat jasadnya Ja'far, saya menangis. Karena apa? Karena di tubuhnya itu banyak luka bekas pedang dan tombak. Jumlahnya sekitar ada 90 luka. 90 luka di tubuhnya Ja'far. Itu kayak apa juga? Penuh itu tombak sebadan. Panas banget itu penuh. 90 luka loh itu. Mau diapain coba itu badannya? Bahkan ada yang mengatakan bahwa saya itu dari sini ke sini itu kebelah. Wallahu a'lam gimana yang aslinya. Terus sahabat mengatakan 90 luka di tubuhnya Ja'far. Dan Rasulullah mengatakan Ja'far di surga nanti gak yang saya Pak. Dia memiliki kayak lencana di tubuhnya yang jumlahnya 90 itu, yang dimana nyantol di setiap luka dia. Ada luka-luka tuh yang bolong-bolong, itu semuanya adalah jasanya dia. Dia memiliki rencana-rencana di tubuhnya itu karena membela Islam. Itu Ja'far bin Abu Thalib. Subhanallah. Jadi ketika wafat pun, setelah wafat pun dapatkan apa yang dia dapatkan. Nah, setelah wafatnya dia banyak orang menangis Pak. Setelah itu banyak orang menangis, Habasyah menangis, ini menangis karena apa? Ya dia ini bapaknya orang miskin. Kalau orang nggak punya uang, dia ngasih makan. Orang nggak punya kehidupan, dia ngasih kehidupan, semua yang dikasih. Nah ketika dia wafat pun banyak orang yang menyesal. Ja'far wafat. Rasulullah pun menangis Pak ketika melihat jasadnya Ja'far. Bayangin 90 luka di tubuhnya, tombak, panah, pedang semua nyampur di jatuh. Bahkan tangannya pun hilang, kedua tangannya. Itu Ja'far bin Abu Thalib. Poin yang saya ambil bahwasanya kita bisa melihat bagaimana perjuangan Ja'far, di mana dia berusaha gimana Islam itu gak runtuh, Islam itu gak jatuh, benderanya itu gak jatuh, sampai kedua tangan pun dikorbankan. Lagi kita di sini tinggal ibadah, yang ke masjid, kok masih gak mau, masih mau mengajak Islam dari dalam. Kita harus selalu mengingat bagaimana perjuangan para sahabat ketika perang itu.
dalam mempertahankan Islam itu gimana? Mereka rela mati gitu. Kok kita yang nggak ada perang nggak ada, tinggal ibadah itu toh, kok masih nggak mau? Tinggal ibadah, tinggal ngaji, tinggal baca Al-Quran, kok masih nggak mau? Bahkan kita nggak malu dengan para sahabat. Kita nggak malu sebenarnya kalau kita ketemu surga. Kamu kok surga sih? Orang saya aja surga gara-gara saya perang loh. Tubuh saya hancur semua, tangan saya kepotong semua. Lah kamu ngaji nggak mau, sholat nggak mau, surga enak banget. Kan nggak adil. Nah, kita di sini tuh harusnya bersyukur, benar-benar bersyukur pada Allah. Kita ini punya perjuangan yang nggak sama dengan sahabat. Kalau sahabat perjuangannya perang, mempertahankan Islam. Kalau kita simpel, kita tinggal ibadah, Pak. Perjuangan kita itu ibadah di sini. Sholat, ya sholat, puasa, sedekah itu perjuangan kita. Bukan perang lagi karena udah nggak ada perang. Karena musuh kita sekarang itu bukan kafir Quraisy, bukan, tapi hawa nafsu. Kalau dulu hawa nafsu masih rendah. Sahabat itu nggak mempan dengan hawa nafsu, nggak mempan. Digoda dengan wanita, dengan itu nggak mempan. Bukan level mereka. Mereka levelnya langsung musuh manusia, langsung perang. Kalau sekarang levelnya beda. Kita musuhnya hawa nafsu. Karena nggak ada lagi kita perang itu nggak ada. Ya perang kita lawan hawa nafsu. Gimana kita melawan setan yang melarang kita ke masjid, nggak usah ngapain. Nah itu dia. Itu musuh kita. Itu yang kita lawan. Karena itu kita perlu ingat lagi bagaimana perjuangan para sahabat dalam memperjuangkan Islam, agar kita ini enggak menghancurkan Islam dari dalam, karena Islam itu pasti akan hancur dari dalam. Dari luar nggak bisa orang Islam dari luar menghancurkan Islam, nggak bisa, pasti dari dalam. Ya wallahu a'lam bishawab. Itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, bisa menjadi pedoman kita semua dalam berkehidupan di dunia ini. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirukum syukran. Hadza minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.